Oke, untuk yang mengabaikan orang lain. Loh, ini kalau pamannya Bu Lina, Jason Su itu yang untuk saya kembali lagi ya, mengabaikan orang lain. Mungkin dia tahu orang ini, tetapi dia mengabaikan itu kita lihat responnya. Ya, kalau kita seperti kita nyuekin orang lain lah. Kita ndak behave yang mestinya harusnya kita berperilaku kalau itu ada orang lain. Nah, kalau seperti anak ibu ini memang dia, eee, meng apa, bukan cuman dari sisi yang ibu tadi kenal atau ndak, orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal, tetapi kita lihat dari tanggapan dia pada waktu ada situasi di depannya yang melibatkan orang. Nah, sekarang seperti Ibu lihat orangnya kalau orangnya nggak kenal dia nggak mau, ya toh. Tapi kalau nggak ada orang lagi, ya nggak apa-apa dia mau. Oke. Coba Ibu cari yang lainnya lagi, bukan cuman itu, bukan cuman dilihat dari, kasus itu. Nah, seperti yang saya bilang, mengabaikan orang lain, yang kalau normalnya itu harus seperti apa? Kalau di anak-anak, dia kan saya tadi, kasih contoh, kalau dia tidak mengabaikan orang lain, maksudnya kalau dia kemana pun dia itu, mungkin dia melihat, ya kadang-kadang ada anak yang malu untuk, eee, ikut di dalam suatu permainan anak lain, karena anaknya baru dan dia cuman melihat dari kejauhan. Nah, tapi dari gesture itu aku udah lihat, dia nggak mengabaikan orang lain loh. Terus pertama satu anak bermain sendiri. Terus ada dua anak datang, dia bermain lagi, dia memperhatikan. Nah, terus habis itu terjadilah pertengkaran di sana. Ya, tiba-tiba, yang satunya dia pengen bermain sendiri, dia ambillah mainan itu, yang diambil nggak terima, habis itu mungkin menangis. Nah, dari sana dia tuh tahu, eee, dengan tidak mengabaikan orang lain, terus akhirnya mungkin dia mendatangi, mungkin melihat apa, lebih jelas apa yang terjadi. Jadi ini adalah gesture yang mungkin Ibu lihat, loh dia tuh loh, kalau sudah begitu anak kita, lah sudahlah anak kita nggak ada problem sosialisasi. Tapi kalau dia ada anak mau bermain, dia diem aja nggak peduli. Hah? Terus habis itu kalau ada anak teriak-teriak berkelahi di sana, dia nggak pernah perhatikan. Lah gimana anak kita mau dibilang secara sosialisasi anak kita bagus? Nggak mungkin toh. Jadi kalau, eee, coba tolong dilihat dari eee, skop yang lebih besar lagi gitu loh. Kalau kita oke, mengabaikan orang lain. Nah, tidak apakah anak kita mengabaikan orang lain? Nah, kalau umpamanya dia nggak pernah, apa namanya, belum ada sikap, memperhatikan orang lain dan mengetahui kebutuhan orang lain apa, atau dia juga untuk mengetahui kebutuhan orang lain diperlukan sebelumnya memperhatikan dulu kan. Nah, dia punya perhatian nggak kepada orang lain dulu sebelum dia memutuskan orang ini butuh apa, gitu loh. Jadi sulit untuk saya kalau saya bilang ini tidak, masih belum bisa, Bu. Kalau cuman bisanya dia cuman seperti itu, mengabaikan atau tidak mengabaikan cuma dari contoh susternya, ini. Kalau saya ngomong Ibu mau tulis, ya yang moderat di tengah-tengah, ya nggak apa-apa. Tapi Ibu dari sana untuk menjadi anak ini bagus sungguhan, ya harus seperti yang saya gambarkan tadi. Kan itu loh, saya harap Ibu ngerti ya yang saya omongkan tadi itu, kan ada 3 itu penilaiannya. Jadi kembali lagi ke ini, semua itu kalau kita mau lihat, saya tahu semua orang tuh pengen anaknya itu dapat skalanya itu, wah ataknya bagus. Tapi kalau secara, eee, ya kalau dia memang
sudah mempunyai beberapa skill yang tidak mengabaikan orang lain dari sisi ini. Nah, tapi kalau dia dalam kondisi ini dia masih mengabaikan orang lain. Nah, itu kita ajar satu-satu. Bagaimana caranya bersosialisasi yang benar. Mungkin dengan jangan yang terlalu sulit. Bangun cuman kalau dia lihat ada anak yang lagi main, dia ngelihat aja kagak. Apa yang harus Ibu lakukan di sana? Ibu tunjuk, lihat itu anak itu. Jadi membuat dia memperhatikan objek yang mestinya kamu perhatikan dong, sama-sama anak wong itu loh. Aku aja pengen tahu loh anak itu main apa. Terus kamu ngomong, kamu lihat anaknya itu ya, anaknya perempuan mungkin pakai kuncir yang macam-macam, jepitnya banyak ya. Nah, kita membangun ketertarikan dia terhadap orang. Ya kita bangunlah itu. Oh, dia pakai bajunya, bajunya bagus tuh, warnanya merah, keren loh. Terus dia habis itu, mainannya apa? Nah, seperti itu. Itu membuat anak ini kan akhirnya kalau kita sering gitu, kita kan membangun interest anak pada orang-orang di sekitarnya. Buatlah contoh. Jadi Ibu harus membuat itu sebagai kegiatan yang harus Ibu lakukan di mana kalau ada orang di sekitarnya. Nggak peduli anak kecil, nggak peduli orang dewasa. Oh itu ya, ada orang tua loh. Kasihan, kenapa dia di sana, duduk di sana? Oh dia tangannya seperti itu, dia minta. Jadi walaupun Ibu jangan mikir, anak saya loh nggak ngerti. Ngerti. Asal Ibu ngomong terus. Ngomongnya juga jangan panjang-panjang seperti dengan kalimat yang maka, kalau, apa, nggak usah pakai frase-frase aja. Kalau anaknya memang kemampuan berbahasanya nggak terlalu tinggi masih. Jadi kemampuan sosialisasi itu nggak perlu menunggu kemampuan komunikasi itu bagus dulu baru saya bisa mengajarkan kemampuan sosialisasi. Enggak. Oke? Kita lanjutkan ya. Mana ya tadi? Nomor 7 ya. Tidak menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, ini bingung kan orang-orang. Ya apa tidak menunjukkan rasa kasih sayang? Jadi ini dia tidak menunjukkan empatinya terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Kalau itu tidak terjadi, berarti dia tidak yang pertama, untuk dia bisa empati, pertama dia kan harus memperhatikan dulu juga. Apa yang memperhatikan lingkungan. Nah, kalau dia tidak memperhatikan, walaupun dia punya empati, ya tidak akan terjadi. Seperti kalau kita lah, tetangga sebelah kita itu sebenarnya udah nggak makan 5 hari. Nah, tapi kalau saya tidak tahu, gimana saya menunjukkan empati? Nah, tidak tahunya di sini dalam kita adalah kita tidak mengetahui. Kalau dia karena tidak tahu juga, tapi karena tidak memperhatikan. Gitu loh. Tidak mampu menyapa orang tua. Nah, sulit menyapa orang lain, bahkan orang tuanya sendiri karena gangguan dalam komunikasi yang disebabkan perkembangan bicara yang terlambat. Kalau di sini menyapa ini karena kemampuan sosialisasi, bukan kemampuan berbicara. Dengan gesture pun oke. Jadi mungkin dia menyapa dengan hai, dia mungkin nggak bisa hai, mungkin bisanya gini. Ya udah, itu gesture menyapa orang dengan seperti itu. Kalau dia ya jadi di sini yang saya lihat itu adalah kayak seperti orang bisu lah. Orang bisu pun itu bisa berkomunikasi loh. Ekspresinya jelas, gesturnya juga jelas, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, kalau anak kita kan masih belum bisa bicara. Nah, untuk menghindari kontak dengan orang lain. Nah, rasa takut berlebihan terhadap orang. Itu yang paling ekstrim seperti ini. Jadi kalau ketemu orang dia tuh nangis. Nah, gimana ini kalau kita kenapa ada pertanyaan ini? Gimana mau bersosialisasi kalau dia takut sama orang?
ya toh? Nah, yang lebih, mild itu nggak ekstrim seperti ini, mungkin dia kalau ada banyak orang ya, dia lebih suka mungkin masuk kamar, aku main di kamar sendiri. Nah, kalau seperti itu, berarti anak ini masih menghindari kontak dengan orang lain. Dia merasa nggak tertarik kok sama orang lain. Nggak mau apa ya, ya kalau kita sosialisasi kita bagus kan kalau ya seperti kita lah, ibu-ibu. Kalau kita dalam satu lingkup yang kecil, ya, ada di samping kita orang lagi berbicara dengan sebelahnya. Terus, kalau kita kenal kan kita mestinya nimbrung kan, "Oh, lagi ngomong apa?" Tapi kalau mamanya dia diem aja, tidak ngomong sepatah kata pun, dan aku cenderung meskipun aku kenal, aku duduklah minggir di sana. Nah, itu kan kira-kira yang orang yang lihat atau orang yang temannya yang ada di sana mikir, "Ya memang dia nggak suka kontak dengan kita lah, dia mungkin nggak suka berteman dengan kita." Akhirnya, eee, sosialisasinya orang ini kan jelek memang. Dia nggak bisa berteman, nggak bisa menempatkan dirinya yang mestinya seperti apa. Nah, kalau dia ngomong mungkin, "Saya nggak suka, ya nggak suka." Oh, nah itu kan akhirnya nggak bersosialisasi. Akhirnya tergantung dia lebih mengedepankan perasaannya dia dan bukan perasaan orang lain. Saya kan nggak ngomong apa-apa. Kan saya cuma nggak suka aja ngomong. Nah, nah itu kalau dilihat dari kacamata sosialisasi kan, ya orang seperti ini sosialisasinya kurang bagus gitu ya. Oke, dari 3 pertanyaan itu mungkin ada pertanyaan yang lain, ada pertanyaannya, untuk poin nomor 7, apa jika ada teman menangis tapi Fidel hanya melihat saja, temannya itu gimana, Bu? Melihat itu Ibu harus make sure kalau melihat mestinya kalau dalam konteks ini melihat nggak apa-apa, ya, bagus juga melihat. Tapi, eee menurut Mama Fidel, apa yang sebenarnya kalau anak dalam konteks sosialisasi, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ini? Kalau mungkin dalam konteks di kelas, ya memang kan nggak boleh kalau semua ngerubungin anak ini kan juga nggak bagus. Tapi kalau konteksnya mungkin di rumah gitu kan, kita bisa anukan, yang kamu bisa mungkin cuman ada Fidel dengan anak itu, Fidel kan bisa diajarkan untuk mendekati. Nah, kalau kita, eee teman menangis itu dilihat tempatnya dulu mamanya Fidel. Dia tuh sedang ada di mana. Kan nggak mungkin kita sayang-sayang orang itu, kita menghibur orang itu kalau ada di dalam kelas, gitu loh. Jadi coba dilihat konteks sekitarnya dulu. Kalau dan perbandingkan dengan situasi yang lain. Untuk Jason Su, untuk poin nomor 8 yang tidak mampu menyapa orang tua, anak saya belum bisa bicara dan memberikan hai dengan tangan. Tapi semisal hai datang dari toko, saya baru bunyikan klakson, dia langsung keluar ke pagar dan nunggu saya masuk. Itu termasuk mampu atau tidak? Itu cuma bisanya sama ibu saja kah? Itu harus bisa dengan orang-orang dikenal yang lain, bukan cuma dengan ibu. Biasanya karena anak itu punya keterikatan secara kalau kita mau ngomong kemampuan sosialisasi loh, kan kita kan nggak bisa ngomong cuman dengan satu orang, harus dengan banyak orang. Jadi Ibu tolong lihat dengan yang lainnya juga. Untuk poin nomor 8 menyapa orang tua dengan memeluk kaki saat posisinya baru datang dan masih banyak ya itu bisa, Bu. Ah, itu juga menyapa. Coba Ibu kembangkan menyapa yang dengan orang lain juga gimana, oke? Tidak mampu menirukan orang lain. Nah ini kan kalau dari konteks sosial, kan kita butuh gini loh, kalau kita ada kebingungan, saya nggak tahu gimana ini, mau gimana kita nggak tahu. Terus, aku lihat ibu-ibu itu kok kenapa ke sana semua? Loh saya akan menirukan, saya akan ke sana juga. Lihat ah, kok semua ke sana ya?
Nah, itu kan konteks menirukan orang lain yang ada dalam konteksnya sosialisasi. Kalau umpamanya orang, semuanya beli makanan di sana, kita juga kan pasti akan melihat, "Apa sih yang dijual? Kok semua orang ke sana?" Nah, jadi di sini ini konteksnya menirukan orang lain itu, ya memang basic-nya dari menirukan yang kita ajarkan di kelas. Tetapi ini menirukan yang di kelas kita bawalah ke tempat, ke ranah sosial, yang ada dampak sosialnya. Oke. Tidak suka dipegang atau dipeluk.